Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi pertanyaan ikhwah, apakah ketika kita ingin mengamalkan suatu hukum harus memiliki dalil yang bersifat eksplisit? Maka ayat ini menjawab pertanyaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in." Kalau kalian berselisih terhadap sesuatu, maksud dari sesuatu di sini adalah sesuatu yang belum disebutkan hukumnya di dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijma. Artinya, kalau memang sesuatu tersebut sudah disebutkan hukumnya di dalam Al-Qur'an, hadis, dan sudah bersifat ijma, maka tidak perlu diperselisihkan. Maka itu kembali kepada atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya. Maksudnya taatilah apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan taatilah apa yang disebutkan di dalam hadis. Sehingga yang dapat kita pahami dari syai'un di sini adalah sesuatu yang memang hukumnya belum disebutkan secara nas. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Imam Ar-Razi di dalam kitabnya. Wa idza batala hadza qismu ta'ayyana sani wa huwa anal murad. Maksudnya in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih terhadap sesuatu yang hukumnya belum disebutkan di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijma, wa idza kana kadzalika, kalau kita sudah sepakat seperti itu, lam yakun al-murad min qaulihi, maka maksud dari farudduhu ilallahi wa rasul itu bukan meminta hukum dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jelas ya, karena memang permasalahannya itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita mau mencari dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah? Sehingga kata beliau apa? Fawajaba ayyakunal murad radda hukmihi ilal ahkamil mansusati fil waqa'i al-musyabihati lahu. Nah, kewajiban kita untuk mengkiaskan sesuatu tadi yang belum terdapat hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan sesuatu yang sudah ada dalilnya secara eksplisit, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, atau sudah bersifat ijma. Kesimpulannya adalah ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa landasan hukum kita itu hanya terbatas pada Al-Quran dan hadis saja. Jadi ketika kita meminta dalil, ya tidak bisa. Kita hanya membatasi dalil itu harus dari Al-Quran atau harus dari hadis, apalagi dalil dari Al-Quran dan hadisnya harus bersifat eksplisit.